Beribu-ribu terima kasih kepada junjungan kita Sang Rahwana Raja. Ya. Semoga Nyi Jantor yang selalu merepotkan itu tidak akan muncul lagi untuk mengganggu kita. Ya, beribu terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Ayo, mari. Tak sanggup melawan secara terbuka, Singamaruta menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma melalui Bahadur. Kali ini sang penyihir sakti itu telah merencanakan sesuatu untuk membuat panik pihak Malwapati. Rencana ini dibuat rapi sedemikian rupa, agar tidak diketahui oleh Rama Jagandi dan Dewi Kusuma Gandawati, ibundanya. Dengan berjalannya rencana tersebut, Bahadur tinggal mengontrolnya dari pusar angin, melalui cermin saktinya. Meski demikian, Singamaruta masih meminta bukti kepada Bahadur untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar terbukti. Bahadur menjamin rencananya akan berhasil. Penyihir sakti tersebut meyakini apa yang dilakukannya tidak akan sia-sia, dan membuat Singamaruta menjadi senang. Jangan terburu-buru. Nanti kalau tiba saatnya akan saya beritahu. Di saat sedang tidur, Jagat Satria dikagetkan, badannya terasa sakit. Tanpa disadarinya, ini adalah ulah dari penyihir sakti dari pusar angin. Singamaruta dan Bahadur tak mampu menghadapi Prabu Angling Dharma. Ia lantas mencari cara untuk mengalahkan Raja Malwapati tersebut. Di saat itu juga keluar dua cahaya dari tubuh Rama Jagandi. Ia lantas tak sadarkan diri. Ternyata cahaya tersebut adalah dua sosok yang berlainan sifat. Ia adalah sifat yang baik dan sifat yang buruk. Keduanya saling bertentangan. Tidak ada kata cocok untuk keduanya. Semua keputusan selalu bertentangan. Keduanya lantas bertarung. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Terutama pikiran buruk. Dia terus saja memberikan nasihat-nasihat yang tidak sesuai untuk Rama Jagandi. Hei, pikiran jahat! Hati nurani dan pikiran jahat memang tidak pernah bisa bersatu. Hah? Keras kepala kamu, hati nurani! Ya! Ya! Oh! Ya! Ya! Setelah hati nurani kalah, pikiran jahat terus saja mempengaruhi Rama Jagandi. Ia tak mampu mengontrol dirinya sendiri, sehingga berbagai keputusan aneh sering dibuatnya. Semua pun merasa bingung akan keadaan ini. Rencana Bahadur ini cukup rapi, tidak ada yang bisa mengiranya. Akan tetapi Patih Batik Madrim dan Prabu Angling Dharma merasa heran. Di sisi lain, Gendrawani dan seluruh prajuritnya akan berangkat ke Malwapati. Putri Soca Cendawa itu ingin menyerang Malwapati. Semua terlihat semangat dan siap untuk berjuang. Semua sudah disiapkan Gendrawani, banyak prajurit yang telah bergabung dengannya. Ia yakin bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma. Tetapi hal tersebut hanyalah angan-angan belaka. Ternyata begitulah pandangan Bopo Soca Cendawa. Bila Ratu Gendrawani menyerang kerajaan Malwapati, mereka semua akan dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
Jadi kamu masih ada di sini? Iya, Bopo. Bopo, kok kelihatannya bingung? Entahlah, ketika Bopo sedang semedi, tiba-tiba muncul bayangan itu. Bayangan apa itu, Bopo? Kamu menyerang Malwapati bersama para senopati barumu. Rampak, Rancak, Gapit, dan Gantar. Lalu? Bopo berteriak, tidak, tidak. Bopo melarang. Kenapa, Bopo? Memang kamu sudah jauh lebih kuat. Tetapi, bagaimanapun, belum saatnya kamu menyerang Malwapati. Kita harus menunggu saat yang tepat. Kamu akan gagal dan hancur lagi kalau menyerang sekarang. Saya mengerti, Bopo. Bagus, bagus kalau begitu. Dalam mimpi saja Bopo melarang. Apalagi kalau hal itu benar-benar kamu lakukan. Iya, Bopo. Bopo Soca Cendawa tidak mengizinkan Gendrawani untuk menyerang kerajaan Malwapati. Ia khawatir akan keselamatan putrinya, karena Malwapati banyak mempunyai jagoan-jagoan pilih tanding yang kesaktiannya tak diragukan lagi. Di saat akan bersemedi, Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani dikejutkan dengan kedatangan Jagal Alugoro. Ia memberi kabar bahwa ada seseorang pendekar yang ingin bertemu dengan Bopo Soca Cendawa, tetapi mereka berdua tidak ingin menyebutkan namanya. Setelah mendengarkan penjelasan Jagal Alugoro, Soca Cendawa memutuskan untuk keluar dari tempat ia bersemedi. Ia ingin mengetahui siapa yang ingin bertemu dengannya. Penyihir sakti tersebut masih bertanda tanya, siapa sebenarnya yang ingin bertemu dengannya. Ia bingung dan terheran-heran. Kedua pendekar sakti tersebut terus saja ingin menemui Bopo Soca Cendawa, tetapi para prajurit tidak mengizinkannya, karena mereka tidak mengetahui siapa kedua pendekar tersebut. Ini untuk bertemu Ratu Gendrawani dan Bopo Soca Cendawa, junjungan kalian. Ya, memangnya siapa kalian? Pertemukan kami dengan Bopo Soca Cendawa. Baru kalian tahu siapa kami sebenarnya. Hei, beraninya kalian menyebut Bopo Soca Cendawa? Hah? Ini bukan saat yang tepat bagi kalian untuk menghadap. Kembali sajalah besok pagi. Kenapa mereka berani menyebut-nyebut nama Gusti Ratu dan Bopo Soca Cendawa? Siapa mereka, Gusti Ratu? Aku tidak kenal mereka. Hei! Kalau kalian tidak bisa menghadapkan kami dengan junjungan kalian, maka kami akan memaksa masuk. Serang! Usir mereka! Serang! Akhirnya pertarungan tak dapat dihindari lagi. Keduanya memaksa masuk untuk menemui Bopo Soca Cendawa. Tetapi para prajurit Gendrawani tidak mengizinkannya. Mereka bersikeras tak memberi kedua pendekar itu untuk bertemu dengan penyihir sakti tersebut. Kesaktian kedua pendekar tersebut cukup mumpuni. Para prajurit Gendrawani tak mampu menghadapinya. Melihat para prajurit tidak mampu menandingi kedua pendekar tersebut, Jagal Alugoro akhirnya tak sabar untuk menghadapi kedua pendekar itu. Namun Gendrawani menahannya. Ratu Kegelapan itu ingin ikut bersama-sama untuk bertarung melawan kedua pendekar sakti tersebut. Di saat itu juga datanglah Bopo Soca Cendawa, menghalangi mereka berdua. Setelah menyaksikan pertarungan kedua pendekar tersebut, akhirnya Soca Cendawa menghentikan pertarungan itu. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok kedua pendekar tersebut yang telah mengenalnya. Sembah kami, Bopo. Sembah kami, Nyi Ratu Gendrawani. Kenapa tidak kalian sebutkan nama kalian? Sudah menjadi perjanjian kita, Bopo. Kami tidak akan menyebutkan nama sebelum kami bertemu dengan Bopo dan Nyi Ratu Gendrawani. Oh, tapi bisakah kalian buktikan padaku kalau kalian benar-benar Balakosa dan Balangga murid kebanggaanku? Tentu saja, Bopo. Iya, kalau begitu, ayo buktikan. Baik, Bopo.
Ternyata kedua pendekar tersebut adalah murid dari Soca Cendawa. Mereka bernama Balakosa dan Balangga. Keduanya sengaja tidak memberitahu prajurit Gendrawani namanya. Setelah memberikan penghormatan kepada Bopo Soca Cendawa, akhirnya mereka berdua diminta menunjukkan bahwasanya benar murid dari Soca Cendawa atau tidak. Mereka pun menunjukkan kesaktian andalannya. Setelah menampilkan kesaktian andalannya, Balakosa dan Balangga menjadi satu. Namun Soca Cendawa tak puas akan kesaktian dari ilmu muridnya tersebut. Ia menginginkan agar kesaktian lain bisa ditunjukkan kepada seluruh prajuritnya dan kepada Gendrawani. Akhirnya kesaktian andalan yang kedua dikeluarkan oleh Balakosa dan Balangga. Seluruh prajurit berjatuhan akibat getaran dari ilmu Balakosa dan Balangga. Kesaktian murid Soca Cendawa memang luar biasa setelah ia menjadi raksasa. Cukup, cukup. Buang angin beliungmu ke udara. Bagus, bagus. Kalian, aku terima sebagai senopatiko. Terima kasih, Nyi Ratu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu Kanda Batik Madrim belum datang ke pasewakan pagi ini. Tidak ada yang tahu, Gusti Prabu. Sementara itu, Prabu Angling Dharma mempertanyakan kenapa Patih Batik Madrim tiba-tiba tidak datang untuk berdiskusi bersama. Ia khawatir masalah ini ada hubungannya dengan Ramaja Gandhi. Tampaknya Prabu Angling Dharma sendiri yang akan menemui Patih Batik Madrim di Kepatihan. Ia akan mencari tahu sendiri apa penyebabnya Patih Batik Madrim tidak hadir. Apakah ada hubungannya dengan Ramaja Gandhi atau tidak? Sesepuh Rikmaseta menyarankan, ia ikut pergi ke Kepatihan untuk mengetahui penyebab apa kejadian yang sebenarnya. Ternyata Prabu Angling Dharma sudah berjanji terlebih dahulu kepada Patih Batik Madrim, bila Ramaja Gandhi terjadi sesuatu. Sementara itu, Senopati Dharma Yuda dan Pangeran Angling Kusuma menemani Prabu Angling Dharma untuk menemui Patih Batik Madrim di Kepatihan. Pangeran Danurwenda, Tumenggung Prabaswara, dan Katiwanda menjaga istana. Tetap tinggal dan bertanggung jawab keamanan di keraton. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Kasih Gandawur, Romo. Sudawirat, Iya, Gusti. Lokahita, Iya, Gusti. tetap tinggal di sini. Jangan kemana-mana dulu. Kasinghan dawuh, Gusti Prabu. Dharma Yuda, Iya, Gusti. Angling Kusuma, ayo kita berangkat. Saat Prabu Angling Dharma pergi ke Kepatihan, Dewi Sukesih melihat dari jauh. Ia merasa tidak bahagia bila putranya Pangeran Danurwendah tidak diajak ke Kepatihan untuk menemui Patih Batik Madrim. Ia merasa Prabu Angling Dharma pilih kasih terhadap putranya, Pangeran Danurwendah. Akhirnya Dewi Sukesih memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil Pangeran Danurwendah. Ia mau berdiskusi dengan putranya tersebut. Ia ingin menanyakan penyebab kenapa putranya itu tidak ikut bersama Prabu Angling Dharma dan Pangeran Angling Kusuma menemui Patih Batik Madrim dan Ramaja Gandhi. Bertemulah keduanya. Dewi Sukesih mempertanyakan penyebab putranya itu tidak bisa ikut menemani Prabu Angling Dharma dan Pangeran Angling Kusuma ke Kepatihan, menemui Patih Batik Madrim dan Ramaja Gandhi.
Dewi Sukesih beranggapan tidak diajaknya Pangeran Danur Wendah ke Kepatihan menemui Patih Batik Madrim merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat menurutnya. Ia beranggapan bahwa Prabu Anglingdarma tidak mempercayai Pangeran Danur Wendah untuk menemaninya menemui Ramaja Gandhi, padahal tidak benar adanya. Ayo, siapa lagi? Maju, maju dan kalahkan aku kalau kalian bisa. Ayo maju, kalahkan aku kalau kalian bisa. Ayo maju. Kenapa dia? Tunjukkan kemampuan kalian. Lihat Kanda, Ayo maju. kenapa Ramaja Gandhi jadi sombong seperti itu? Tampak jelas, Ramaja Gandhi tidak terkontrol amarahnya. Ia sudah tidak lagi memperlihatkan sikap lemah lembutnya. Hal ini membuat heran Patih Batik Madrim, mengapa putranya bisa bersifat seperti demikian, padahal sebelumnya baik-baik saja. Para prajurit yang sedang berlatih terheran-heran, mereka tak menyangka bahwa Ramaja Gandhi berbuat seperti itu. Hal ini langsung dihentikan oleh Patih Batik Madrim, ia tidak mau perbuatan putranya berlanjut. Di saat itu juga, Patih Batik Madrim mengajak putranya untuk ke Pasewakan menemui Prabu Anglingdarma. Namun putranya tersebut tidak mau ikut. Ia beralasan bahwa ia sedang sakit, keadaan pun semakin rumit. Ramaja Gandhi tak bersedia diajak ke Pasewakan menemui Prabu Anglingdarma. Tak berapa lama kemudian, datanglah Prabu Anglingdarma. Raja Malwapati itu memaklumi alasan Ramaja Gandhi. Tanpa disadari, sihir Bahadur berhasil. Prabu Anglingdarma dan Patih Batik Madrim belum mengetahui bahwa Ramaja Gandhi terkena sihir. Namun Raja Malwapati itu sudah mulai curiga. Keadaan ini membuat Patih Batik Madrim merasa bersalah. Namun hal ini sudah dimaklumi oleh Prabu Anglingdarma. Raja Malwapati itu mempersilahkan Ramaja Gandhi tidak ikut untuk ke Pasewakan. Semua para prajurit dipersilahkan untuk meninggalkan tempat latihan. Keadaan ini membuat tanda tanya Patih Batik Madrim. Ada apa sebenarnya dengan putranya itu? Ramaja Gandhi, kamu harus minta maaf pada Paman Prabu, ya? Baik, Romo. Mohon maafkan Nanda, Paman Prabu. Iya. Tapi maaf kalau hamba tetap belum bisa ikut Pasewakan. Nanda bicara apa tadi? Nanda hanya ingin mengatakan apa yang harus Nanda katakan, Romo. Tapi kamu harus... Tidak apa-apa, Ramaja Gandhi. Kalau Nanda memang masih merasa sakit, belum sehat, tidak perlu datang ke Pasewakan. Terima kasih, Paman Prabu. Iya. Maaf Dinda Prabu, Ramaja Gandhi sudah sembuh. Sebab latihan uji tanding yang dilakukannya sudah berjalan sempurna. Yang tahu dengan pasti dirinya sembuh atau belum hanya Ramaja Gandhi, Kanda. Maafkan hamba, Paman Biar Prabu. saja, tidak apa-apa. Maaf Dinda Prabu, sepertinya kita harus bicara empat mata. Baik. Iya, di mana? Mari. Raden Anglingkusuma, selamat datang di Kepatihan. Terima kasih, Sembananda Katu. Iya, Kanda Anglingkusuma, Paman Senopati Dharmayuda. Mohon maaf, masih ada yang harus saya kerjakan. Bunda. Nanda tunggu. Nanda. Tidak apa-apa, Wak. Biar saja. Tapi maaf, bagaimanapun Wah harus bicara dengannya. Maaf. Raden, kelihatannya ada sesuatu dengan Raden Ramaja Gandhi, Raden. Iya, Paman benar. Tapi apa?
Pagi-pagi sekali Ramaja Gandhi sudah bangun, Dinda Prabu. Dan dia berteriak-teriak, menantang para prajurit untuk berkelahi. Lalu? Di situasi tegang seperti ini, Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim berbicara berdua. Raja Malwapati itu heran, kenapa Ramaja Gandhi bisa seperti itu. Ia tidak menunjukkan sifat aslinya. Begitu juga dengan Patih Batik Madrim, ia keheranan melihat putranya itu. Ramaja Gandhi menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Ia berlatih terlalu semangat, sehingga melupakan peraturan yang ada. Prabu Angling Dharma berharap bahwa sifat Ramaja Gandhi ini adalah sementara, dan bisa kembali ke sifat aslinya. Semuanya keheranan atas perubahan dari sikap Ramaja Gandhi. Ia tidak lagi menuruti apa yang dikatakan oleh Patih Batik Madrim. Di saat asik membahas perilaku putranya, Patih Batik Madrim dikejutkan dengan tidak adanya Ramaja Gandhi bersama Danurwenda dan Senopati Dharma Yuda. Begitu juga dengan istri Patih Batik Madrim, Dewi Kusuma Gandawati. Mereka berdua tidak ada bersama Pangeran Danurwenda dan Senopati Dharma Yuda. Patih Malwapati itu beranggapan bahwa ada perdebatan antara Ramaja Gandhi dan istrinya Dewi Kusuma Gandawati. Keduanya pun segera menyusul ke dalam istana. Keadaan ini semakin memperkeruh suasana. Semuanya merasa heran. Kawan, bisa kita mulai? Ya, aku sudah siap. Tapi ingat, pembagian tugas harus benar-benar kita lakukan. Aku menghimpun panas agar makhluk sihir Bahadur yang ada dalam tubuhku kepanasan dan keluar. Di sisi lain, Bahadur sedang bertarung dengan putra Priamitra. Ia bernama Pawana. Pertarungan berjalan dengan sengit. Keduanya saling menunjukkan kesaktian masing-masing. Sudah kewalahan menghadapi Pawana, Bahadur mengeluarkan ilmu kesaktian andalannya. Langsung saja Begawan Sidik Mulia mengambil tindakan. Kini sang Begawan menghadapi penyihir sakti pusar angin itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya saling mengalahkan. Kekuatan makhluk tersebut luar biasa. Ia mampu mengalahkan Begawan Sidik Mulia. Bahadur senang melihat ini terjadi. Ia tak bersusah payah untuk melawan sang Begawan tersebut. Singkat cerita, sang Begawan telah bersama Tabib Suliwa, Fatmasari Priamitra, dan Pawana. Tabib Sakti Malwapati itu berusaha mengobati Begawan Sidik Mulia. Ia terkena serangan dari murid Bahadur. Penyembuhan telah dimulai. Sang Begawan menginstruksikan kepada Suliwa agar makhluk yang di dalam tubuhnya tidak berontak saat dilakukan pengobatan. Seperti diketahui, kekuatan sihir Bahadur sangat dahsyat. Ia adalah andalan dari negeri pusar angin. Sejak lama Bahadur telah memusuhi Malwapati. Banyak para pendekar berkeinginan untuk menguasai kerajaan Malwapati. Dengan seluruh keahlian dan kemampuan Tabib Suliwa, ia berusaha mengeluarkan makhluk yang berada di dalam tubuh Begawan Sidik Mulia. Namun murid Bahadur itu tidak kunjung kelihatan. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga Sobat G Kembar semua terhibur. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe dan like-nya. Semoga Sobat G Kembar semua panjang umur. Di lain kesempatan dan waktu kita sambung kembali. Sampai jumpa.